Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fahri Ramadan. Saya dari kelompok 9 ingin menyampaikan latar belakang dari produk mie instan. Mie instan yang beredar di pasaran seperti kita ketahui terdiri dari dua jenis, yaitu mie basah dan mie kering. Selain jenis juga terdiri dari berbagai merek dengan karakteristik masing-masing. Contohnya Indomie, Sarimi, mie sedap, Super mie, mie ABC, dan sebagainya. Dengan berbagai merek tersebut, maka masing-masing perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan konsumen atau pelanggan yang mungkin bisa berpindah ke merek lain karena alasan kepuasan, selera, atau perilaku, kesehatan, harga, waktu, dan persaingan. Mie merupakan produk makanan kering yang berbahan dasar tepung menjadi pilihan masyarakat karena pengolahannya yang relatif mudah dan dapat menggantikan nasi. Persaingan dunia bisnis terjadi hampir pada seluruh jenis industri dan jasa. Begitu pula yang terjadi pada industri mie instan. Persaingan pada industri mie instan sudah menjadi persaingan gaya hidup masyarakat. Permintaan produk mie instan. Diketahui bahwa dua merek mie instan yang paling diminati oleh konsumen adalah Indomie dan mie sedap. Sedangkan untuk mie instan dengan merek Sarimi, Super mie, ABC, dan merek lainnya memiliki jumlah konsumen yang tidak jauh berbeda. Hal ini disebabkan karena Indomie merupakan merek mie instan yang sudah lama dikenal masyarakat melalui iklan dan promosi yang dilakukan oleh produsen. Selain itu juga, produsen Indomie mampu mendistribusikan produk mereka hingga tersebar ke berbagai tempat, dan harga yang ditetapkan oleh produsen terjangkau dan ekonomis. Harganya ekonomis atau murah, tergolong produk terkenal, mudah diperoleh, tersedia banyak toko atau kedai. Kebiasaan dari keluarga, promosi yang dilakukan menarik konsumen, cita rasa masakan, dan informasi nilai gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alfiansyah dari kelompok 9. Di sini saya akan menjelaskan penawaran produk mie instan. Perubahan gaya hidup mempengaruhi pola konsumsi masyarakat. Salah satu dari perubahan itu adalah digemarinya mie instan sebagai makanan substitusi nasi. Bahkan kian hari produk ini kian menjadi makanan dilihat konsumen. Karena selain praktis dan harganya yang terjangkau, mie instan juga cukup mengenyangkan perut. Dalam melakukan penawaran suatu produk mie instan, kita harus memperhatikan beberapa faktor berikut, yaitu: 1. Produk. Dalam membuat suatu produk, kita harus memikirkan yang namanya brand name yang digunakan, misalkan Indomie, beserta varian rasa dan kemasannya. Satu bungkus Indomie standar memiliki massa 85 gram dan terdapat 2 saset berisi 5 bumbu-bumbuan yang disertakan, yaitu kecap manis, saus sambal, minyak palm, bubuk perasa, dan bawang goreng. Harga Indomie juga sangat murah dan terjangkau bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia. Per bungkus Indomie dihargai hanya sekitar Rp3.000. Place, tempat atau wadah yang digunakan untuk memasarkan suatu produk. Place merupakan salah satu faktor penting dalam marketing mix agar pemasaran yang dilakukan dapat berjalan dengan maksimal dan produk yang ditawarkan dapat dengan mudah didapatkan oleh konsumen yang membutuhkan. Promosi suatu produk, misalkan di billboard, iklan TV, dan sponsor acara. Penentuan harga produk mie instan. Harga ditetapkan berdasarkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk, ditambah dengan keuntungan atau laba yang dikehendaki oleh perusahaan. Maka perusahaan sebelum menetapkan harga terlebih dahulu memasukkan biaya-biaya yang telah dilakukan, seperti biaya produksi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan lain-lain. Harga mie instan dapat dijangkau serta daya beli konsumen terhadap produk. Grafik. Kurva di atas titik C adalah titik equilibrium, karena pada titik ini jumlah barang yang ditawarkan sama dengan jumlah barang yang diminta. Pada titik equilibrium C, Rp3.000 merupakan harga equilibrium dan 12 merupakan jumlah barang equilibrium. Anak panah pada kurva
mengilustrasikan bahwa secara alami perilaku penjual dan pembeli menggerakkan jumlah barang pada titik equilibrium. Misalnya, penjual ingin menjual 16 unit mie instan pada harga Rp4.000, sedangkan pada harga tersebut pembeli hanya mau membeli 10 unit mie instan. Sisa 6 mie instan yang tidak terjual tersebut membuat penjual menurunkan harga agar semua mie dapat laku terjual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini dari kelompok 9 akan menjelaskan lanjutan dari Alfiansyah. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor yang menyebabkan perubahan produk mie instan. Nah, di sini ada penjelasannya. Yang pertama, pengaruh pergeseran kurva permintaan pada equilibrium. Yang kedua, apabila kurva permintaan bergeser ke kanan, maka akan terbentuk harga keseimbangan yang lebih tinggi. Sebaliknya, apabila kurva permintaan bergeser ke kiri, maka akan terbentuk kurva keseimbangan yang lebih mudah apabila faktor lain dianggap tetap. Nah, di sini yang ketiga, misalnya kurva keseimbangan pasar mie instan adalah sebesar 3.000. Kemudian pabrik mie membuat varian rasa baru dan kebetulan masyarakat sangat menyukai varian baru tersebut. Hal ini membuat permintaan naik sehingga terbentuklah kurva permintaan baru ketika kurva permintaan bergeser ke kanan. Permintaan semakin besar, maka area harga semakin 3.000 ini menjadi area maka harga akan naik dan mendorong lebih permintaan dan penawaran ke arah keseimbangan harga pasar. Yang keempat, pengaruh pergeseran kurva penawaran pada equilibrium. Apabila kurva penawaran bergeser ke kanan, maka akan terbentuk harga keseimbangan varian. Hingga sebaliknya, apabila kurva penawaran bergeser ke kiri, maka akan terbentuk kurva keseimbangan yang lebih tinggi apabila faktor lain dianggap telah variabus. Yang kelima, misalnya harga keseimbangan pasar mie instan adalah 3.000, kemudian pabrik mie instan mempengaruhi mesin produksi menjadi lebih canggih dan efisien. Hal ini membuat produksi mie instan sebesar 50%. Terbentuknya kurva penawaran baru ketika kurva penawaran bergeser ke kanan, maka area harga itu semakin besar 3.000 menjadi market service. Nah, di sini ada penjelasan dari pola kegiatan. Nah, pola kegiatannya yaitu salah satu produk yang meningkat dibeli masyarakat, yakni produk olahan mie instan lokal, yakni Indomie. Pandemi COVID-19 yang mulai menyebar di Indonesia sejak Maret lalu membuat pemerintah memberlakukan perbatasan kegiatan dengan mengeluarkan kebijakan untuk di rumah saja. Keterbatasan aktivitas tersebut maka tak mau mengubah pola dan kebiasaan masyarakat termasuk diantaranya dalam berbelanja. Di masa pandemi ini tak sedikit dari masyarakat yang mengendalikan layanan online untuk menentukan kebutuhannya, baik untuk pekerja maupun kebutuhan sehari-hari. Bahwa konsumen yang mengkonsumsi mie instan hampir semua kalangan, mulai dari anak-anak, remaja hingga orang dewasa. Berdasarkan usia konsumen dari batasan unsur 10-24 tahun, proporsi tertinggi berada tingkat sekolah menengah awal sejumlah 53 orang 38%. Sedangkan berdasarkan pekerjaan, proporsi tertinggi berada pada konsumen yang berprofesi sebagai mahasiswa sejumlah 29 orang atau 21%. Sekian dari presentasi saya dari kelompok 9. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.